Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,14%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,36% dan penurunan volume sebesar 7,55%. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa di sini ya, dia rally dengan cukup signifikan sebesar 1,85% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 26.220. Artinya daily close di atas dari struktur 26.000 dan juga MA20 daily ya. Untuk Ethereum terjadi juga peningkatan sebesar 0,73% di angka 1644. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,87% di angka 216,95. XRP terjadi peningkatan sebesar 0,34% di angka 0,5. Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,13% di angka 25 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,05%. Solana, nah ini mendekati Bitcoin, dia meningkat sebesar 1,48% dan sekarang trading di angka $19 lebih 95 sen. Yang terakhir Tron terjadi peningkatan sebesar 0,41% dan sekarang trading di angka 0,079. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines dan Thailand saja ya. Yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah ya. Tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa ya. Cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivatif trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Economic Calendar. Kita lihat untuk hari ini tanggal 8 September, hari Jumat ya. Dari US sendiri kita bisa lihat di sini ya. Dari US itu nggak ada yang terlalu penting sebenarnya, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besoknya hari Sabtu, ya apalagi Sabtu ya, Sabtu biasanya hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi lagi-lagi besok juga lebih fokus ke technical analysis. Nah, untuk hari ini kita akan bahas newsnya datang dari Thailand ya. Dimana kita tahu Thailand ini ya dari kayaknya sebulan lalu atau 2 bulan lalu ya gue bahas. Perdana Menteri barunya akan melakukan airdrop dan ternyata beneran ya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka melakukan airdrop ya atau lebih tepatnya national airdrop menurut mereka ya. Nah, per orangnya itu bisa mendapatkan 280 USD untuk semua citizen ya. Tentunya nggak semua ya, mungkin yang di bawah umur dari apa ya, yang belum punya KTP mungkin belum dapat lah ya, tapi semua yang punya KTP dapat. Nah, jadi ini tujuannya tentunya adalah untuk ya
Ya namanya juga kampanye ya, namanya buat kampanye otomatis buat dia kepilih. Tapi yang gila beneran dilakuin. Biasa kan kampanye asal, ini beneran dilakuin ya. Nah, nanti ini akan diberikan lewat digital wallet dan bisa di-use atau bisa digunakan untuk 6 bulan ke depan di local shop. Jadi nggak bisa asal ya. Pemakaiannya itu nggak boleh misalkan, oh lu beli barang di luar negeri. Jadi mereka ingin mendukung ekonomi mereka sendiri, which is good ya. Kalau sampai di Indonesia terjadi ya mungkin ini boleh juga ditiru nih ya. Jadi dipakainya harus untuk local shop begitu ya. Jadi dalam tanda kutip membantu lagi UMKM, membantu lagi bisnis-bisnis lokal ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini pertama kali kayaknya ya. Oh enggak. Airdrop itu dulu pernah dilakukan oleh si itu Nayib Bukele ya, si El Salvador. Jadi ini mungkin negara yang kedua melakukan airdrop ya. Luar biasa. Dan yang kerennya apa? Ya ada alasannya kenapa dia menggunakan blockchain begitu. Karena dia ingin menunjukkan bahwa Thailand itu merupakan suatu negara yang crypto friendly, mungkin seperti itu ya. That's good ya, that's good. Jadi seperti ya memang dari kemarin-kemarin ya, menunjukkan bahwa negara-negara di Asia mulai warming up to crypto ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Kita ngomongin apa? Ini kita udah lumayan lama nggak bahas, yaitu adalah 28 November Cycle Theory ya. Nah, bedanya apa sih sama teori 4 tahun gitu ya? Kalau teori 4 tahun itu dari Januari ke Desember. Kalau ini dari 28 November ke tanggal 28 November. Kenapa? Ya karena lu bisa lihat sendiri, rapih ya. Dan per satu cycle dibagi menjadi 4 tahun. Ya sama kayak yang sebelumnya tapi lagi-lagi dari November ke November ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat, kita ini masih dalam tahun apa? Kita masih dalam tahun akumulasi. Ya, dan tahun akumulasi ini adalah lagi-lagi tahun terbaik untuk melakukan apa? Sesuai dengan namanya, akumulasi. Ya. Jadi buat lu yang sudah mulai akumulasi dari awal tahun sampai sekarang, walaupun sekarang dalam kondisi yang sedikit bikin deg-degan nih ya, bull sport band ketembus dan seterusnya, tetapi kemungkinan besar lu sudah profit ya, apalagi di daerah sini lu dapat 15.000, berarti kemarin sempat untung 100% ya. Nah, jadi gimana nih ya? Ya tentunya sekali lagi tahun akumulasi adalah tetap tahun yang terbaik untuk akumulasi dari cycle-cycle sebelumnya. Jadi kalau gue pribadi tetap melakukan akumulasi. Dan nanti biasanya tahun selanjutnya di tahun kedua ini akan jadi tahun preparation. Lagi-lagi ini tahun kedua terbaik. Nah udah ketiga sebenarnya udah sedikit telat nih. Karena ketiga ini arguably sudah menuju ke all time high gitu. Jadi ya tinggal kita lihat apakah cycle kayak ini play out like sebelum-sebelumnya atau tidak. Tapi yang pasti sudah 3 cycle dan play out almost 90% lah. Dari yang kita bisa lihat yang ada di sini. Sesuai mapnya lah gitu kasarnya ya. Dan sekarang kita dalam satu fenomena yang disebut sebagai ini ya, early tops ya. Early tops ini sering kali terjadi seperti di sini ya, seperti di sini early tops yang cycle 1 gila early topsnya ya, kayak bulan ya. Tapi intinya early tops ini biasanya akan terjadi koreksi. Nah, sedalam apa? We don't know. Kayak seperti di sini kecil, di sini gede gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisis Twitter, kita masuk ke TA kita ya. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat dia berhasil reclaim MA20 dan reclaim juga 26.000 sebagai support ya, walaupun belum di retest ya. Dan hari ini dan kemarin sudah retest ke 26.400-an. Berarti momentumnya cukup besar untuk Bitcoin ya. Nah, PR untuk Bitcoin di daily adalah bertahan di atas dari MA20. Kalau bisa, secondary targetnya adalah dia bisa nembus dan daily close di atas dari 26.412 ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk di daily-nya. Nah, untuk di weekly-nya gimana nih? Di weekly-nya dia malah mendekat lagi ke bull support band ya. Untuk bull support band ini sendiri sekarang di angka berapa sih? Di angka 28.138 dan 27.384 ya. Apakah dia bisa reclaim atau tidak? We'll see. Karena gini, walaupun ya gue sih pengennya dia reclaim ya. Tetapi secara statistiknya kalau udah reject seperti ini biasanya membuat lower low dulu gitu. Jadi harus siap-siap nih. Walaupun terjadi price action cukup bagus dalam 24 jam terakhir, harus siap dengan probability membuat lower low. Tetapi lagi-lagi ya, ini nggak berarti pasti ya kalau udah reject ini pasti akan jebol ke bawah. We'll see. Jangan-jangan kali ini malah membuat suatu surprise dan membuat higher lagi dan reclaim. We'll never know ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat dia kemarin malah lanjut rally ya. Nah, jadi Bitcoin kemarin itu rally ini sedikit melawan indeks dolar karena kalau kita lihat Nasdaq, S&P, Dow Jones kemarin semua merah ya. Jadi Bitcoin sedikit melawan nih ya, which is good. Tetapi untuk indeks dolar tentunya kita tetap berharap apa? Dia membuat lower low. Karena lagi-lagi secara makronya, kalau kita ingin Bitcoin bisa rally, bisa bull market dengan signifikan atau dengan sustainable lebih tepatnya ya, kita harus mendapatkan indeks dolar yang terus melemah atau dalam kondisi bear market ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Dan buat yang tinggal di Indonesia tentunya adalah free shipping. Jadi buat lo yang tertarik bisa klik di link description di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, ada kembali aktifnya buy limit 1 dan 2 ya. Jadi buy limit 1 di EMA 20, buy limit kedua di 26.000 dan buy limit ketiga di 25.733 ya. Berbahagialah bagi lo yang akumulasi di sini kemarin ya. Nah, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Masih lumayan jauh sih sebenarnya dari target TP-nya ya, karena retest 1 retest 2 baru terjadi di sini. Untuk target TP kita itu masih di 27.721. Itu untuk posisi long ya. Nah, untuk cut loss-nya atau SL-nya ya, mau dinaikin boleh nggak Bang? Boleh aja ya. Buat lo yang mau dinaikin si stop lossnya itu jadi di 25.700 boleh ya, di tempat lo buka posisi long itu boleh dipertimbangkan. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 27.721 kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.700. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, kondisinya bagus sih rally, tetapi masih ke reject oleh EMA 20 dan juga struktur 1660 ya. Jadi untuk posisi spot dari Ethereum masih belum berubah. Buy limit yang tersisa tinggal buy limit ketiga di 1623,10. Sementara untuk di posisi longnya otomatis juga masih sama ya. Kita sudah dalam keadaan profit floating. Tetapi masih belum kena target TP kita. Nah, target TP kita adalah di 1730. Untuk Ethereum mungkin si posisi longnya ini si SL-nya tetap masih sama di sini ya. Ada perubahan sedikit sih. Sekarang jadi 1604. Kemarin kan di 1605 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1 ya. Ini kenapa jadi pecah begini? Retest 1, retest 2 di sini ya. Retest 1, retest 2 di 1730, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1627. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Sayangnya kemarin walaupun terjadi ya technically rally sedikit ya, tapi masih belum bisa menembus struktur 50 sen. Jadi untuk posisi spot masih sama. Buy limit pertama di 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen. Untuk posisi futuresnya sama, masih nanggung ya, masih belum kena. Jadi untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 sen. Dan untuk posisi si longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 47 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat dia akhirnya berhasil mereclaim 216 USD ya. Dan juga mereclaim EMA 20. Maka dari itu untuk buy limit pertama kembali aktif ya. Buy limit pertama bisa lu pilih dari EMA 20 atau 216,1 ya. Itu gue jadikan satu aja karena sangat dekat ya. Untuk buy limit kedua di 205 dan buy limit ketiga di 196,9 ya.
Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat dia kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua di sini. Jadi kita nggak dapat posisi long. Ya udah, artinya memang belum rezeki mungkin ya. Nah, untuk posisi shortnya itu tinggal kita sini ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 227,7, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 210,8 ya. Untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin, retest 1, retest 2 di sini ya di 210,8, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 227 dengan SL di 203,6. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia malah malah ngedoji ya anehnya. Jadi untuk sekarang buy limitnya masih sama, buy limit kedua di 25 sen, buy limit ketiga di 24 sen untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya karena memang dia ngedoji lagi kemarin, jadi memang ya belum kemana-mana ya, setupnya masih seperti kemarin. Retest 1, retest 2 di 27 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP nanti mungkin bisa di sini ya, struktur baru lah kalau kita lihat dia udah turun ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.